Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Judi SPD, mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Temosari, Kabupaten Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 2331297158804. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Temosari. Berikut video praktek pelajaran saya. Kita letakkan dulu semua apinya, semua peralatannya kita masukkan dulu. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan cara masing-masing. Lukman, kita di taruh dulu. Silakan Mbak Sasa pimpin doa. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ija, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak Ija? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Vanessa, Ada. Firman, Andin, Nafisa, Mbak Ica, Bayu, Karen, Rasa, Farida, Anggi, Erlanta, semangat dulu Ray, semangat. Sabrina, siapa? Sabrina, panggilannya Bening. Anggun, ya. Absennya Rizal. Pelus. Pada hari ini akan melanjutkan bab sebelumnya. Babnya adalah klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang apa itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan selanjutnya subbab berikutnya adalah yaitu perbedaan yang kita bahas tentang makhluk hidup, yaitu perbedaan karena klasifikasi tumbuhan. Maka kita akan membedakan tumbuhan dikotil atau nikotil, monokotil, dikotil atau monokotil berdasarkan satu daun, akar, dan batang. Tapi sebelumnya saya mau tanya pada Rizal. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang tak hidup itu gimana ya? Gimana aja? Makhluk tumbuhan, makhluk hidup, makhluk tak hidup itu cirinya gimana? Tidak napas, tidak berkembang biak, tidak makan dan minum, tidak mengeluarkan zat sisa. Masa apa Mbak? Dari mana Pak? Itu dia. Sudah? Mana Pak? Jelas ya? Iya, waktunya kita kasih waktu 4 menit. Waktunya 5 menit untuk jalan. Sudah? Tulis sama. Absensi. Sudah? Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan dikotil dan monokotil? Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan dikotil dan monokotil? Sudah? Nomor 2. Buat saja.
Sebutkan contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Dua-dua saja. Sebutkan contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Setiap tumbuhan sama dua saja. Waktunya 5 menit. Sudah? Selesai. Ayo Mbak Erlita. Ayo bacakan tadi kita. Oke. Sekarang ini tadi sudah ada 2 pertanyaan. Ayo Mbak Ning. 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan dikotil dan monokotil? Tumbuhan dikotil itu apa, Mbak? Tumbuhan yang berfungsi Berfungsi? Contohnya apa? Contohnya mangga. Mangga. Tomat. Tomat. Pepaya. Apalagi? Apa penulis? Lele. Tuh, kentang termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil? Belimbing. Belimbing ya. Cabai. Halo, kita ada Mas Felus. Kentang termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil? Mono? Iya, caranya produksinya secara vegetatif. Tapi dia kunyit. Tuh. Tadi. Iya. Berarti 2 apa contohnya? Lagi. Enggak apa-apa. Nanti kita bahas. Oke, enggak apa-apa terus. Pertanyaan kok belum tahu kok. Habis ini kita bahas. Sekarang tumbuhan monokotil, Mbak. Halo, ini kita bahas nih. Nanti kan sudah tahu jawaban mau bener apa salah ya. Tumbuhan monokotil gimana, Mbak Kaira? Yang kayak diam. Tumbuhan monokotil. Tumbuhan yang berkutik. Satu contohnya apa, Mbak Karen? Jagung. Mas, oke 1. Babu. Babu ini termasuk, cuman kita tidak pernah tahu bijinya. Tapi biasanya mungkin di daerah-daerah tertentu. Bukan. Nah, ya. Nasi. Biji yang lain. Apa lagi? Kelapa. Nah. Oke ya, tahu ya. Kira-kira tumbuhan monokotil dan dikotil tadi ada mungkin waktu jawabanku kurang tepat. Contohnya juga kurang tepat. Oke, sekarang akan saya tunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya capaian pembelajaran. Fase D, siswa dapat menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis teknik pengelompokan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan tulang daun, akar, batang di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, melalui presentasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis 2 sampai 3 tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kunci identifikasi untuk mengidentifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan tulang daun di sekitar lingkungan sekolah. Jadi tumbuhan yang kita amati nanti, tumbuhan yang di lingkungan sekolah sudah ada yang bawa ini
Kemudian manfaat dari pengelompokan ini adalah kenapa kita harus mengelompokkan tumbuhan ini untuk mempermudah kegiatan daripada manusia ini, untuk mempermudah mengelompokkan. Oh ini tumbuhan buah-buahan, tumbuhan pangan. Oh ini tumbuhan tidak termasuk tumbuhan hias. Jadi tujuan dari pengelompokan ini adalah klasifikasinya adalah untuk memudahkan kegiatan manusia, untuk mengelompokkan. Kita mulai dulu video pembelajarannya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Dari dua sisi ya, Bu? Kok Bonding tadi. mempelajari perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Let's check it out. Berdasarkan jumlah jenis tumbuhan berbentuk tertentu dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang jumlah individunya hanya satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang kebetulannya berjumlah dua. Adapun perbedaan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah keping biji. Untuk dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Sekarang sebelumnya satu kelompok maju satu-satu dari satu kelompok maju. Siapa? Mobil. Anissa, ayo. Ini siapa? Wes, sekarang ketua kelompok dulu maju. Ketua kelompok dulu maju. Kalau nggak bisa menjawab maka langsung ke belakang. Ya. Oke ya. Langsung maju. Tumbuhan yang diawali dari kata P. Sam. Oke. Padan. Oke ya. Awas, konsentrasi. Tumbuhan yang diawali dari kata T.
kasih banyak. Oke, jadi tumbuhan-tumbuhan itu, oke ya, silakan. Tumbuhan-tumbuhan itu kamu teliti, dia termasuk kamu amati, kamu termasuk tumbuhan itu termasuk dikotil atau monokotil. Kemudian saya juga membahas tumbuhan. Menambah di tumbuhan yang kamu bawa itu 2 saja. Ya, di sini ya. Boleh diambil tumbuhannya di bawah. Ini. Nah. Ya, juga banyak di bawah. Silakan ketua kelompoknya ambil 2 atau 3. 2 yang berbeda, 2 yang berbeda. Sudah cukup itu, Mbak? Dan tambah kalau berapa? 5. Berarti 5 ditambah 3. Kamu dapat 5 juga? 3 tambah 3. Kamu tadi dapat berapa jam? 6, berarti cuma tambah 2. Upah berarti aja mas dari sendiri, Mbak. Ya, Mbak. Ayo. Ayo, silakan berdiskusi, jangan diam saja mas. Dalam kelompoknya, enggak, berdiskusi. Nah, begini, mundur sedikit, katanya sini kan bisa. Nah, yang lainnya membacakan, Boleh berbicara dan saling memberikan masukannya ya. Jangan malu. Boleh ditarik ya. Nah, ini kan saja. Itu sama teman-temannya, jangan bisa dipraktekkan. Iya. Bisa dipraktekkan ya. Nanti saat kamu presentasi di depan makhluk ini, nanti kamu harus mempraktekkan. Oh, daunnya menjadi nah, kemudian sejak juga harus dipraktekkan. Seperti itu nanti harus dikelompokkan tumbuhannya mana saja. Biar enak. Sudah selesai. Bio sudah selesai, Pak Ibu. Main-main. Nah, yo, dikotil monokotile. Sing kang ngene ya. Di penjelasannya boleh di sebaliknya atau di bawahnya ini boleh nggak? Penjelasannya dari tumbuhan ini misalnya buah monokotil, ciri-cirinya apa saja, tumbuhannya mana saja. Ya, seperti itu.
Jadi nanti bisa dipraktikkan kita presentasi. Jangan hanya presentasi itu tapi nggak bisa dipraktikkan. Misalnya tumbuhannya sejajar, ya kita coba cek seperti itu. Tidak. Masih belum. Tinggal apa Mbak? Tinggal menyimpulkan penjelasannya. Disiapkan ya, kalau sudah selesai disiapkan daun-daunnya. Nanti disiapkan penjelasannya. Renov dan bulannya adalah bulannya biji permajat awal baca biji kan. Bisa. Kalau ini bedanya gimana nanti? Ya kan? Sekarang sudah selesai? Ya, kelompoknya Sasa sudah selesai. Kelompoknya bisa belum ya? Belum. Belum. Ya, kelompoknya. Ya, benar. Bikin presentasi dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita berdiri. SBK dulu. Berdiri semua. Berdiri. Posisinya dihundurkan ini. Posisinya dihundurkan ini. Stop. Ya, gimana? Pulang. Oke, tunggu baca ini. Lagi tangannya di atas. Ayo baca. Yuk, tangannya di atas. Yes. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Putar. Oke, putar. Ayo, putar, stop. Putar, stop. Kalau saya bilang putar, stop, langsung stop, tidak boleh ngomong. Ya, tidak boleh ngomong. Diam. Oke, kita lanjutkan presentasi. Kita mau lihat presentasinya Mbak Sofio lah. Kelompoknya Mbak Sasa. Di sini aja Mbak Sofio. Kamu bacakan sama Mbak Sasa. Ini Mbak Sasa. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tabel kami. Yang pertama, tumbuhan pepaya bertulang daun menjari. Bentuk akar dari pepaya adalah tunggang. Batang umumnya berluas dan tidak bercabang. Yang kedua, tumbuhan terong. Terong bertulang daun menyirip. Bentuk akarnya ialah serabut. Didengarkan, ayo didengarkan. Dan umumnya berluas dan tidak bercabang. Tadi tumbuhan pepaya termasuk tumbuhan dikotil. Nanti biar nanya. Terong juga termasuk tumbuhan dikotil. Kangkung bertulang daun menyirip. Bentuk akar dari kangkung adalah serabut. Batang dari kangkung bercabang, termasuk tumbuhan monokotil. Nangka bertulang daun menyirip. Bentuk akar dari nangka adalah tunggang. Batangnya yaitu bercabang. Tumbuhan nangka termasuk tumbuhan dikotil. Yang kelima ada wortel. Wortel bertulang daun menyirip, berbentuk akar tunggang, berbatang, umumnya berluas dan tidak bercabang, termasuk tumbuhan dikotil. Yang keenam ada tumbuhan singkong yang bertulang daun menjari. Bentuk akar dari tumbuhan singkong ini adalah serabut. Batangnya bercabang dan termasuk tumbuhan dikotil. Yang ketujuh ada tumbuhan tebu.
Tumbuhan tebu bertulang daun sejajar, berbentuk akar serabut, dan berbatang berluas dan tidak bercabang. Yang terakhir ada tumbuhan jagung yang bertulang daun sejajar. Bentuk akar dari jagung ialah berserabut. Batang dari jagung umumnya berluas dan tidak bercabang. Sedangkan jagung dan tebu termasuk tumbuhan monokotil. Kesimpulannya, dari 8 tumbuhan tadi, tumbuhan dikotil berciri-ciri 1 berkeping 2, akarnya tunggang dan berkambium, memiliki daun tunggal atau majemuk. Tumbuhan monokotil berciri-ciri 1 bijinya tunggal, 2 akarnya serabut, 3 tidak mengalami pembelahan saat berkecambah, 4 daunnya bertekstur halus, 5 batangnya tidak bercabang. Di Mbak Sasa, oke. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Mbak Sasa? Ada, oke. Silakan Mbak. Silakan bertanya untuk kelompoknya Mbak Sasa, siap jawab. Yang lainnya juga boleh jawab. Yang lainnya dengarkan. Oke, kita kembalikan. Ya. Ada salah 2. Silakan. Ayo Mbak Karen. Apa itu dikotil dan berikan contohnya? Dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki 2 daun, lembaga atau kotil daun pada bijinya. Memiliki 1 keping. Memiliki Dua. Memiliki 2. Iya ya, biji yang berkeping 2. Iya, iya. Nah, bijinya berkeping Wah, 2. Gimana Mbak? Ada jawaban yang lain? Siapa yang boleh menambahi? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sasa. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompoknya siapa ya? Mbak Karen. Kelompoknya Mbak Karen. Tolong didengarkan benar-benar, didengarkan. Mbak Sasa didengarkan, tolong didengarkan satu-satu. Saya takutnya ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami mendapatkan 3 tumbuhan monokotil dan 5 dikotil. Yang pertama, pandan, tulang daunnya sejajar, bentuk akarnya serabut, batangnya umumnya berluas dan tidak bercabang. Kedua, tomat, tulang daunnya menyirip, bentuk akarnya tunggang, batangnya bercabang. Yang ketiga, manggis, tulang daunnya menyirip, bentuk akarnya tunggang, batangnya bercabang. Yang keempat, kelengkeng, tulang daunnya menyirip, bentuk akarnya tunggang dan batangnya bercabang. Kelima, buah naga, tulang daunnya sejajar, bentuk akar serabut, batang bercabang. 6, nanas, tulang daunnya sejajar, bentuk akar serabut, batang bercabang. Jambu, tulang daunnya menyirip, bentuk akar tunggang, batangnya umumnya berluas dan tidak bercabang. 8, cempedak, tulang daunnya menyirip, bentuk akar tunggang, batang umumnya berluas dan tidak bercabang. Kesimpulan, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan dengan melihat perbedaan morfologinya. Dari situ kita mendapatkan banyak sekali contoh tanaman, sekaligus kita dapat belajar dan lebih dapat membedakan antara tanaman dan Ayo tolong diperbaiki dulu. Ada yang mau bertanya di kelompoknya Mbak Karen? Oke. Silakan. Bentar Pak, bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan monokotil? Tumbuhan monokotil berkembang biak secara generatif, artinya tumbuhan berkembang biak dengan alami yaitu menggunakan bunga, di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik dan terjadi reproduksi. Reproduksi. Kalau terjadi pembuahan secara ini namanya reproduksi
seksual karena ada pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau tumbuhan itu adalah serbuk sari dan putih. Paham ya? Betul ya? Oke, tapi lain spesies. Ada yang bulan. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan bertanya ke saya juga boleh. Yang tidak kurang begitu jelas boleh ditanyakan ke saya. Ada yang ditanya? Tidak ada yang bertanya. Kalau kamu tidak bertanya, saya yang bertanya sekarang. Boleh. Boleh ya? Oke. Dari video pembelajaran tadi, tumbuhan monokotil itu memiliki bunga berkelipatan berapa? Berapa? Monokotil. 3. Kelipatan 3 itu berapa? 6. Oke. Kalau oke. Untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Tapi ada hal yang harus saya jelaskan sedikit ya. Kemarin saya akan menjelaskan lebih jauh lah supaya kamu tahu ini tumbuhan apa yang ini. Yang ini ya. Oke. Ini ada yang minta ini yang mau dijelaskan. Kemudian apa lagi yang mau dijelaskan? Kemudian lagi. Secang. Ada. Ini ya, oke. Jaranan. Kalau kita jaranan. Daun itu ada ya. Coba kita bagi daun itu ada daun majemuk, ada daun tunggal. Daun itu ada daun majemuk, ada daun tunggal. Seperti ini namanya daun tunggal, dia berdiri sendiri langsung menempel pada ranting. Kalau ini yang di sini ini, mohon maaf yang di sini ini namanya tulang daun. Dia menyirit dan bisa menjari. Contoh yang menjari seperti ini juga menjari. Kenapa menjari Pak? Karena dia punya seperti dia menjari seperti ini. Ini daun tunggal. Kemudian ada daun majemuk. Ini namanya daun majemuk tunggal, daun majemuk gasal. Gasal itu ganjil. Pokoknya kalau pucuknya ada di sini ada satu ya di sini. Ini kalau ada satu maka dia 1, 2, 3, 4, 9 berarti. Mesti ganjil. Ini daun majemuk gasal, bukan gangsal ya, gasal, ganjil, bukan gangsal. Kalau gangsal itu 5, ya kok doain gangsal kan 5 ganjil. Tapi ini 1, 2, 3, 4 ini namanya dikatakan daun majemuk karena ini kalau dicopot seperti ini namanya bagian dari daun, tidak bisa dikatakan daun. Kalau seperti ini namanya daun. Tapi kalau daun ini dicuma seperti ini diambil satu, ini bukan daun, bagian dari daun jaranan. Kalau seperti ini, kalau daun nangka ini bisa dikatakan daun karena dia berdiri sendiri langsung menempel pada tali atau batang. Tapi kalau ini, kalau kita ambil seperti ini maka ini adalah bagian dari daun. Kemudian daun majemuk, ini daun majemuk, ini bertumpuk juga, ganda ini. Di sini juga majemuk, di sini juga majemuk. Di sini majemuk, nah. Di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Mesti genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 16. Kemudian di sini juga ada daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 20. Ini satu bagian daun ini memiliki daun 20. Kalau kita ambil seperti ini namanya bagian daun, bukan daun. Ini tadi daunnya tumbuhan merak ini. Ini saya dapatkan dari depan kantor yang di depan saya ini. Ya, bisa dipahami ya. Ini mungkin pembelajaran hari ini ada hal yang banyak yang kita harus pelajari. Kenapa? Jadi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan sesuatu hal itu ada manfaatnya sendiri dan makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan Iqra, bacalah alam ini untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa. Karena apa? Karena jika kita tidak mampu membaca alam ini, maka kita
ini demi kepentingan kita pribadi, tapi tidak mementingkan kepentingan makhluk hidup berikutnya. Oleh sebab itu kita berilmu hari ini mendapatkan pengetahuan itu, janganlah engkau merusak alam ini, jagalah alam ini supaya kamu juga dijaga oleh alam. Kenapa terjadi longsor? Karena kamu juga membuat alam, hutan, menggunduli hutan. Oleh sebab itu ini akan hubungan timbal balik. Kenapa kita mempelajari tumbuhan ini? Klasifikasi tumbuhan sama untuk memudahkan kita mengenali tumbuhan. Yang kedua, kita juga bisa memelihara dia, kan tanpa dia kita juga susah. Kenapa? Karena dia adalah makhluk hidup yang mampu memproduksi oksigen. Kemarin pas corona kita beli oksigen 1 tabung bisa 750, bisa 1.200.000 1 tabung. Kita dikasih oleh Tuhan gratis. Kalau kita di bawah pohon mesti iup. Segera mana? Karena banyak oksigen. Dia adalah makhluk hidup yang autotrop. Dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Bukan diproduksi. Kamu adalah memanfaatkan dari itu tumbuhan. Kamu tidak mampu untuk menghasilkan makananmu sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Adakah pertanyaan? Sudah bisa dimengerti? Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan berdoa. Kemudian Mbak Mas Venus tolong dipimpin doa. Silakan sudah. Sudah mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.